besar dari silindris, dia ditransposisi. Itu syarat pertama. Paham ya? Ya, paham. Oke, yang kedua, silindrisnya harus silindris yang positif. Hipermetrop. Atau kakak buat aja gini. Ya. Oke ya, masih nampak slide-nya kan? Syarat transposisi. Yang pertama, sferis lebih besar dari silindris. Oke, kemudian syarat keduanya, silindrisnya harus positif. Oke, ya. Jadi kalau misalnya ada kasus dia bilang sferisnya minus 1,5, silindrisnya positif 0,75. Nah, kalau kayak gini, ini kita lakukan transposisi. Nah, jadi 1,5 ini kan nilainya lebih besar dari 0,75 ya. Ya. Nggak boleh kalau pada astigmatisme mixtus, harus lebih kecil supaya tidak ditransposisi. Tapi kalau dia lebih besar ya dia wajib ditransposisi gitu. Dan silindrisnya harus yang positif. Kalau silindrisnya negatif nggak perlu ditransposisi, nggak masalah. Terus kalau dijumlahin Kak, berarti tandanya ikut Kak, misalnya sferis ditambahkan ntar ditambah sama silindris kan Kak. Tandanya ikut nggak Kak Kalau misalnya? dia Misalnya min kalau atau dia ditambah, lambangnya tidak diikutkan. Kalau untuk transposisi, lambangnya diikutkan, transposisi lambang diikutkan, berarti minus 1,5 ditambah 0,75. Berarti hasilnya nanti minus 0,75. 0,75. Iya, lambangnya diikutkan. Tapi kalau kita lihat mana lebih besar, lambangnya jangan diikutkan, Oke Kak. angkanya aja. Nah, jadi ini kan 1,5 lebih besar dari 0,75 gitu aja. Tapi kalau pada saat ditransposisi untuk sferisnya, diikutkan. Berarti minus 1,5 ditambah 0,75. Jadi hasilnya tetap minus 0,75. Nah, kemudian transposisi untuk silindrisnya tinggal diganti aja aksisnya. Misalnya ini aksisnya 90. Ya udah, gantilah tandanya. Berarti ditambah 90. Berarti nanti aksisnya akan jadi 180 dengan silindrisnya jadi minus 75. 0,75. Iya, jadi nanti kan sferisnya tadi minus minus Sferisnya nggak Kak? 0,75 juga ya kan? Kan jadi gini kan? Ya udah, nanti ini namanya apa? Astigmatisme miopia kompositus. Oke? Jelas? Oke Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, mau nanya Kak. Apa tuh? Kak, yang hemianopsia itu Kak. Iya Kak, itu Kenapa dengan hemianopsia? gimana letak-letak lesinya Kak? Kurang ngerti Kak. Kalau buat nentuin yang Lesinya misalnya di kias Mana sama letak-letak lesi? homonim dextra sama sinistranya gitu Kak. Kalau buat nentuin yang homonim dextra sama sinistranya Kak. Oh, bentar ya. Bentar. satu lagi sekalian Kak, untuk misalnya dia indirect kena, habis itu directnya kena gitu Kak. Bentar ya. Iya Kak. Oke, kakak cari dulu slide dulu. Tadi yang pertama apa? Yang lapangan pandang ya? Jarak visual mata Kak. Nah, untuk nentuin kanan kiri, ini udah posisi kayak gini ya. Ini kan mata ya. Nampak kan slide-nya kan? Apa Kak? Ah, ini kan mata. Ya udah, ini mata kanan sesuai dengan kita. Ini mata kanan, ini mata kiri. Ya udah, nanti kalau misalnya dia bilang lesinya ada di apa namanya? Chiasma opticum kanan dia bilang misalnya kan. Ya udah, di kanan kalian lihat. Kelainannya biasanya di kanan juga. Atau ada soalnya? Susah juga kalau jelasin kayak gini. Kalau nggak ada soalnya. Ada nggak soalnya?
Kak pernah sih temu soalnya, tapi udah nggak ingat lagi gimana soalnya. Ada soal lebih enak dijelasin. Atau gini, yang masalah lapangan pandang ini kita keep dulu. Nanti kakak cari dulu soalnya. Nanti kalau udah ada soalnya, baru kakak jelasin. Oke? Oke, Kak. Setuju Kak? kah? Kapan, Kak? Nanti malam boleh, nanti malam. Nanti malam kita Google Meeting lagi kalau enggak. Mau? Boleh, Kak. Sekalian ya, Kak, yang Boleh ya. direct indirect itu, Kak. Kalau direct indirect sekarang bisa. Bisa, Kak. Boleh, Kak. Kalau direct indirect sekarang bisa. Aduh, direct indirect ya. Oke. Gini. Kalau misalnya kita ngelihat sesuatu, ya, masuk nih cahaya. Yang nerima cahaya ini adalah nervus 2 atau nervus opticus, ya kan? Nah, setelah nervus 2 menerima cahaya, dia akan diteruskan sampai ke nukleus pretektalis. Ya, setelah masuk ke nukleus pretektalis, dia akan masuk ke Edinger-Westphal nukleus. Dari Edinger-Westphal nukleus, dia akan dihantarkan ke nervus 3 untuk memiosiskan pupil. Sampai sini paham ya? Paham, Kak? Oke ya, jadi yang menerima cahaya nervus 2, tapi yang memiosiskan pupil itu adalah nervus 3. Itu. Yang pertama yang harus kalian paham itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita cerita direct, itu berarti adalah mata yang langsung disinari. Atau itu yang langsung di center, itu namanya direct. Kalau indirect, berarti mata yang sebelahnya. Jadi misalnya gini, center mata kanan, berarti directnya di mata kanan. Ya kan? Indirectnya di mata kiri. Begitu juga sebaliknya. Center di mata kiri, berarti directnya di mata kiri, dan indirectnya di mata kanan. Sampai situ paham? Paham, Kak? Oke. Nah, kalau kita lihat soal ini, soal cerita ini. Laki-laki 35 tahun, ya kan, dibawa keluarganya ke rumah sakit, baru jatuh, kepalanya terbentur. Pada saat dilakukan refleks pupil, dijumpai di mata kanan, directnya positif. Ya, indirect mata kiri di mata kanan, negatif. Directnya negatif di mata kiri, indirectnya mata kanan di mata kiri positif. Kira-kira paham nggak baca soalnya? Ini kan direct, ini mata kanan ya. Kita lihat benar-benar di mata kanan. Directnya kan positif, ya kan? Berarti yang disinarin kan di mata situ. Nah, ini indirectnya, indirect dari mata kiri, yang kita lihat di mata kanan. Setuju nggak? Setuju nggak kira-kira? Kan tadi kita sepakat ya, kalau misalnya direct berarti itu yang disinarin. Indirect berarti mata yang di sebelahnya. Iya, Kak. Ya kan? Jadi kalau center mata kanan, indirectnya berarti mata kiri. Begitu juga sebaliknya, center mata kiri, indirectnya di kanan. Kan gitu tadi kan? Berarti gini, lihat soalnya kayak gini berarti ya. Di mata kanan, di center langsung directnya positif. Ya kan? Berarti kan kita mau lihat indirect yang kita center di mata kanan di mata kiri kan? Berarti ini indirectnya mata kanan. Sorry, indirectnya di mata kiri yang kita center di mata kanan. Di sini posisinya. Kita lihat di mata kiri kan kalau indirect kan? Begitu juga sebaliknya. Directnya kita center di mata kiri, indirectnya mata kiri kita lihat di mata kanan. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke. Ya udah, berarti kan kalian lihat aja. Direct. Berarti center mata kanan, masuk cahaya, ngerespon, berarti pupilnya miosis.
ya kan? Berarti nervus 2, ya kan? Dan nervus 3 mata kanan normal. Setuju nggak? Setuju. Habis itu kita lihatlah mata kiri di center, ya kan? Mata kiri. Kemudian di center mata kiri masuk cahaya, baik yang di center langsung maupun yang tidak di center, tidak ada respon. Berarti kemungkinan apa? Bisa nervus 2-nya yang bermasalah, bisa juga nervus 3. Setuju nggak? Kan gini, kalau misalnya kita center, kalau misalnya cahayanya masuk, ya kan? Cahayanya masuk berarti nervus 2-nya normal. Baru kalau misalnya miosis, berarti nervus 3-nya normal. Nah sekarang pasien kita ini yang di mata kirinya, kita nggak tahu cahayanya masuk atau enggak, kita nggak tahu juga 3-nya bermasalah atau enggak. Yang penting dua-dua negatif nih. Tapi kan logikanya gini, kalau cahayanya aja enggak masuk, kayak mana si nervus 3 mau merespon untuk memiosiskan pupil? Gitu. Setuju nggak? Iya. Iya, Kak. Ya, makanya kalian lihat, kemungkinan besar ini yang bermasalah adalah nervus 2 di kiri. Karena tidak ada respon untuk nervus 3 dan juga tidak ada respon nervus 2-nya. Jadi nggak terima cahaya sama sekali, berarti nervus 2-nya bermasalah di kiri. Kenapa bukan nervus 3, Kak? Karena kalau misalnya nervus 3, kaitannya tidak hanya memiosiskan pupil. Nervus 3 kan banyak ya, dipersarafin kan, bisa kelopak matanya, bisa juga otot matanya. Pasti ada kelainan itu juga gitu. Jadi ini murni masalahnya hanya di nervus 2. Jadi karena tidak ada cahaya yang masuk di mata kiri, otomatis tidak akan ada respon yang diteruskan ke belakang hingga si nervus 3 bisa bekerja. Jadi rangsangan awalnya aja udah nggak ada gitu. Berarti nervus 2 kiri lah yang bermasalah. Paham ya? Oke, Kak. Oke. Nah, kalau mau cara cepatnya gampang. Lihat aja di mata kanan dan mata kiri ya, lambangnya seragam atau tidak. Artinya seragam misalnya ini positif-positif atau negatif-negatif. Kalau dia seragam, masalahnya di nervus 3. Kalau dia tidak seragam, masalahnya di nervus 2. Ya. Kemudian kalau misalnya Itu kita ngeliat satu mata kan, Kak? yang mana? Yang tadi seragamnya atau satu tanda, Kak, direct indirectnya? Satu mata dulu. Kita lihat satu mata dulu. Oke, Kak. Ya kan? Kita lihat satu mata dulu. Berarti kan ini tidak seragam. Ya kan? Positif negatif artinya kan tidak seragam. Berarti udah nervus 2 lah yang bermasalah. Kita cross check lah ke mata kiri. Mata kiri juga tidak seragam. Berarti nervus 2 juga nervus 2 juga yang bermasalah. Ya kan? Berarti nervus 2 lah intinya yang bermasalah. Ini juga lah kenapa kita tidak bisa menjawab nervus 3 karena memang dari chartnya pun nervus 2 yang bermasalah. Oke, begitu dapat nervusnya, kita lihat negatifnya di mana. Kalau negatifnya di indirect, ya kita lihat yang mata kanan ya, di indirect berarti yang bermasalah adalah mata yang berlawanan. Berarti ini mata kiri. Kita cross check di mata kiri, negatifnya di direct. Kalau di direct berarti mata itu yang bermasalah. Ya, mata itu yang bermasalah. Berarti fix. Yang terganggu tadi di nervus 2 dan yang bermasalah adalah di nervus 2 yang kiri. Berarti jawabannya sama, nervus 2 kiri. Oke, Kak. Paham ya? Kalau nggak paham, biar kita ulangin. Paham belum? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Nah, kalau yang masalah lapangan pandang sih, enaknya sih langsung terjun ke soal sih ya. Tapi kalaupun nggak terjun ke soal, kalau kiasma optikum kakak rasa nggak bisa ada kanan kiri deh, kayaknya ya, karena kita di sini. Pokoknya intinya gini, kalau ini mata, ya ini tetap mata kiri, ini mata kanan, sama kayak kita pandang ke depan. Kalau misalnya lesinya di sini nih, ini kan di nervus optikus kanan berarti, ya kan? Nervus optikus kanan, ya berarti
kelainannya di mata kanan. Ya kan? Complete optic nerve blindness in that eye. Ini masalahnya di mata kanan. Di mata kanan kan? Nervus opticus di mata kanan. Ya, masalahnya adalah di mata kanan. Dan kiri. Kalau dia tractus opticus di kanan, ini masalahnya adalah Kak lupa sih soalnya Kak. gimana, nanti kakak cari Kak, dulu. saya ada soalnya, Kak. Boleh apa tuh? Kayak mana? Saya baca ya, Kak. Boleh itu sambil kakak ketik dulu, biar kita sama-sama membaca soal. Oke, apa tuh? Tuan A, 50 tahun, datang ke poli dengan keluhan mata kiri tidak dapat melihat sisi temporal dan mata kanan tidak dapat melihat sisi nasal. Mata kiri tidak dapat melihat sisi temporal, mata kanan Tidak bisa Tidak dapat melihat melihat sisi sisi nasal. nasal. tidak dapat melihat sisi nasal. Letak gitu aja? kelainannya di mana? Iya, letak kelainannya di mana? Gitu, Kak. Letak kelainannya di mana? Oke, sebentar ya. Biar bisa dijelasin. Mata kiri tidak bisa melihat ke sisi temporal. Mata kanan tidak bisa melihat ke sisi nasal. Ini berarti hemianopsia homonim ya, setuju kan? Setuju nggak? Kak boleh liatin lagi nggak Kak gambarnya tadi Kak? Jaras visual tadi Kak. Ini ya. Iya. Ya kan dia bilang kan mata kiri tidak bisa melihat sisi temporal. Ya kan? Temporal. Sisi temporal kan berarti ke arah telinga ya. Iya Kak. Berarti ini. Terus dia bilang mata kanan tidak bisa melihat ke sisi nasal. Berarti ini. Hemianopsia homonim ya, Kak? Iya, yang nomor 4 ini. Berarti kemungkinan besar dia terganggu di traktus. Ya kan? Traktus yang mana? Bentar ya. Traktus yang kanan. Pilihan jawabannya gimana? Bentar ya, Ada Kak. pilihan jawabannya? Pilihannya yang A, nervus opticus kanan, B, Salah. chiasma opticus, Salah. Terus? C, tractus opticus kanan, yang D-nya tractus opticus kiri. Oke, bentar ya. Bentar biar kita cari dulu. Oke, tractus opticus kanan. Kanan ya, Kak? Ya. Jadi kan, aduh, kayak mana ya? Jadi kan, kalau misalnya ada satu benda yang kita lihat, itu dia biasanya saling bersilangan. Itu dulu yang harus tahu. Makanya ini kan tanda putus-putusnya bersilang ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kelainannya di traktus, kita belajar dari kelainan yang di mana dulu lah gitu ya, di traktus. Nah, jadi kalian lihat aja, ini kan ada yang biru, ada yang merah warnanya kan. Kalian ikutin aja. Yang merah ini, dia akan mempersarafin, bukan mempersarafi, apa ya namanya? Ya itulah ya, kurang lebih kayak mempersarafi gitulah. Sebelah sini, ya kan? Berarti di sininya bermasalah, karena ini lesinya di sini. Kan? Jadi di sinilah bermasalah. Hitam. Kalau yang biru ini hasil persilangan dari sini. Berarti yang bermasalah di sini. Atau gimana ya?
Kalian nggak ngerti. Kalau kakak tunjukin di kertas, nampak nggak sih kira-kira Boleh kak. karya? Oh, pakai pen aja kali ya.